Warung kecil itu berdiri di persimpangan gang sempit di pinggir Bekasi. Lampunya remang dan selalu sibuk saat jam makan siang. Papan kayu bertuliskan Warung Sop Kambing Pak Jaya tanpa kusam. Tapi antrian tak pernah sepi. Orang-orang bilang sop di sana lain daripada yang lain. Sumsum yang meleleh, kuah yang pekat, dan aroma yang menempel sampai pulang. Banyak yang menyukai. Beberapa bahkan rela datang lagi setelah pulang malam. Aku pertama kali datang karena rasa penasaran. Namaku Raffi. Aku kerja di kantor beberapa blok dari sana. Dan setiap hari kulirik warung itu dari jendela angkot. Hari itu hujan kecil. Tulang-tulang hujan menari di atap seng. Di dalam, uap kuah mengepul dari mangkuk-mangkuk yang berjejer di meja kayu. Suasana hangat, tapi ada sesuatu di udara yang membuat bulu kudukku berdiri. Rasa gurihnya begitu kuat, berbeda, hampir seperti kenangan yang tak bisa kulukiskan. Satu mangkuk sop kambing dengan sumsum. Ya, kataku pada ibu yang mengangkat mangkuk di depanku. Ia tersenyum tipis. Wajahnya terlihat lelah, tetapi ramah. Di sudut warung, seorang laki-laki tua menata piring. Ia disebut Pak Jaya oleh orang-orang. Suaranya kecil, tetapi ketika ia bicara, orang diam dan mendengarkan seperti hormat pada sesuatu yang lebih tua dari kata-kata. Aku menggigit sendok, dan sumsum itu lebih kaya daripada yang pernah ku minum. Gurih yang memenuhi mulut, hangatnya menembus ke ulu hati. Ada sensasi aneh, bukan sakit, tetapi seperti ada memori yang tergores. Setelah suapan kedua, aku merasakan mual samar, seperti membuka kenangan yang bukan milikku. Tapi rasa itu membuatku tak bisa berhenti. Malamnya, di kamar kosku yang sempit, aku tetap memikirkan sop itu. Di kepala berputar bisik-bisik tetangga tentang perajin tulang yang bekerja saat malam. Mereka bilang, di gudang belakang warung ada seseorang yang memahat tulang menjadi sesuatu, sendok kecil, manik-manik, bahkan potongan yang dicampurkan ke kuah. Pembicaraan itu terdengar seperti dongeng kota, kata-kata yang menghibur tapi juga menakutkan. Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Keesokan harinya aku datang lebih awal, sebelum matahari meninggi. Warung masih sepi. Pak Jaya sedang menyeka meja. Matanya menyapu ke arah pintu ketika aku masuk. Kamu anak baru? Ya? Tanyanya. Aku mengangguk. Pura-pura biasa saja. Kalau mau, bantu saja sedikit. Banyak kerjaan. Tangannya kasar, tetapi nada suaranya datar, seperti orang yang berbicara untuk menutup sesuatu. Pekerja siang itu bernama Santi, perempuan muda yang ramah. Di balik gerak sibuknya, ada celah di mana aku menanyakan tentang gudang belakang. Ia ragu, lalu tertawa kecil. Tinggal kayu-kayu saja. Pak Jaya sering beli tulang dari tukang potong. Katanya, buat kaldu lebih mantap. Dia berkata sambil menggak keket rambutnya, tapi matanya menghindar. Ada sesuatu yang tidak dibilangkan. Sore menjelang, saat pelanggan sudah mulai banyak, aku melihat pria berbaju gelap berjalan melewati gang belakang. Ia membawa kantong besar dan langkahnya cepat. Wajahnya tertutup topi, tapi aku mengenal gerakan tangannya. Tidak seperti tukang potong biasa. Ia masuk ke sebuah pintu kecil di samping warung. Pintu itu biasanya tertutup rapat, tapi malam itu sedikit terbuka. Dari sela-sela terdengar suara alat, ketukan halus, gesekan. Jantungku berdebar. Malam berikutnya, aku memutuskan mengikuti dari jauh. Hujan mereda, lampu jalan memantulkan genangan. Dari balik tembok, aku mengintip pintu kecil yang tadi. Pintu terbuka, dan pria berbaju gelap itu muncul bersama seorang lelaki tua. Lain dia perajin tulang. Orang-orang kampung memanggilnya Pak Tukang. Wajahnya tidak menarik, tetapi matanya tajam seperti kaca. Ia membawa kotak kayu kecil
yang tampak berisi benda-benda kecil bersinar samar. Aku nyaris ingin lari ketika melihat sesuatu yang membuat kepala berputar. Potongan tulang dibersihkan dan dipoles, disusun rapi di meja kerja. Ada sendok kecil, manik-manik, potongan yang dipahat halus, aroma di udara, bukan lagi hanya rempah. Ada sesuatu yang pekat dan berbeda. Aku mendapati diriku terhipnotis oleh cahaya kecil yang memantul pada tulang itu. Ini lebih dari sekadar tulang kambing, bisik lelaki berbaju gelap kepada perajin itu. Suaranya seperti daun yang digesek. Namun aku cukup jelas menangkap kata tumbal. Aku hampir muntah, tapi keringat dingin menahan suaraku. Kata itu membuat sesuatu di dalam perutku mengeras. Perajin tulang hanya tersenyum datar, lalu menaruh sebuah potongan tulang kecil dan dibentuk rapi ke dalam sebuah kuali yang tampak seperti tempat bumbu. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Di kepalaku berputar gambaran tulang yang dipoles, bisik kata tumbal, dan wajah tenang Pak Jaya saat mengadu kuah. Di masjid dekat warung, beberapa orang tua duduk berbisik. Dulu ada yang hilang, kata seorang dari mereka. Anak penjual roti menghilang saat bulan purnama beberapa tahun lalu. Orang bilang dia tak pernah pergi. Suasana seketika dingin, seperti angin yang menyelinap lewat celah. Esoknya warung penuh seperti biasa. Orang-orang tertawa, piring bersinggungan, sendok berdenting. Di antara keramaian, seorang anak kecil memegang tangan ibunya dan menunjuk mangkuk sumsum yang meleleh. "Mama, enak," katanya polos. Mataku menatap sumsum itu lagi, dan aku melihat sesuatu yang aneh. Kilau di dalamnya seperti serpihan kecil yang tidak seharusnya ada dalam makanan. Aku menelan ludah. Semakin hari, semakin banyak yang datang. Ada yang menceritakan mimpi aneh setelah makan sopi itu, melihat lorong gelap, suara ketukan, dan perasaan syulialah mengikuti langkah mereka sendiri. Seorang ibu rumah tangga mengaku bermimpi suara menekuk tulang di dekat telinganya. Rekan kerja di kantorku menjadi lebih pendiam setelah makan siang bersama kami. Ia menatap cangkirnya seolah tak percaya apa yang baru saja dia rasakan. Aku tidak pernah ingin percaya pada hal-hal mistis. Namun malam ketika aku menyelinap lagi ke belakang, niatku hanyalah memastikan, bukan untuk membongkar kejahatan, tapi karena rasa bersalah yang semakin berat di dada. Gudang itu gelap, hanya lampu minyak tua yang menyala. Di pojok, seorang pria tua duduk dengan tangan kotor, memahat sesuatu yang kecil dengan sabar. Di dinding tergantung foto-foto lama, wajah-wajah samar, beberapa sepertinya anak-anak yang pernah hilang. Pada salah satu foto tertempel tulisan dengan huruf pudar, "Untuk kelanggengan rasa." Suara langkah mendekat. Aku menahan napas. Perajin itu menoleh, matanya menatap lurus ke arahku. Tidak ada amarah, hanya ketenangan yang membuat bulu kuduku berdiri. "Kamu merasa ada yang lain di sini?" Suaranya pelan. Aku tergagap, ingin lari, tapi kakiku beku. Ia berdiri, lalu mengambil sebuah boneka kecil terbuat dari tulang yang baru saja dipoles. "Rasa ini bukan kebetulan," tambahnya. "Beberapa rahasia memang harus dijaga." Aku ingin bertanya, siapa yang menjadi tumbal? Bagaimana mereka bisa mendapatkan tulang-tulang itu? Mengapa rasa sop bisa begitu menghantui orang? Tetapi suaraku tersedak. Perajin itu tersenyum, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang tak terkatakan. Janji. Ia menaruh boneka itu di saku baju, lalu menutup kotak kayu. "Tidak semua yang hilang selamanya hilang," katanya pelan. "Kadang mereka tinggal hanya di tempat lain." Aku pulang dengan kepala penuh. Di jalan, bau sop kambing masih tercium samar dari warung, hangat menempel di udara malam. Rasanya seperti panggilan, nyaman dan menakutkan bersamaan.
Malam itu aku bermimpi lorong. Panjang dindingnya dipenuhi potongan tulang yang berbisik. Dan di ujung, ada mangkuk berisi sumsum yang menggelitik ingatan lama. Aku terbangun, berkeringat, dan di meja kecil kamarku, ada sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Sebuah manik-manik kecil, halus, hangat saat ku genggam. Panik dan bingung, aku memegangnya erat. Dari jendela, warung itu masih menyala. Di balik bunyi kota, ada bisik yang terus mengulang satu janji samar. Ada rasa yang tak bisa dilupakan. Dan di dalam dadaku, sebuah suara kecil berkata bahwa ini baru permulaan. Bahwa ada sesuatu yang bangkit dari dalam kuah hangat. Sesuatu yang menunggu untuk dikenali kembali. Pintu gudang tertutup rapat, tetapi suara alat pahat masih terngiang. Di suatu tempat, di bawah uap dan rempah, ada kebenaran yang menunggu untuk dibuka. Dan aku, entah mengapa, merasa terikat oleh rasa itu. Malam itu, setelah manik-manik tulang itu kutemukan di meja kamarku, aku tak bisa tidur. Jantung berdetak kencang. Setiap kali kubayangkan wajah perajin yang menatapku tanpa emosi. Manik itu hangat di tangan. Butiran halus yang terasa seperti denyut kecil, seolah-olah menyimpan napas. Pagi datang tanpa membawa jawaban. Aku membawa manik itu ke kantor, menyimpannya di laci meja, sambil berharap kebingungan ini akan hilang bersama pekerjaan. Tapi rasa itu malah tumbuh seperti jamur, menutup pelen-pelen setiap celah. Pikirku, hari-hari berlalu, dan warung itu tetap ramai. Santi masih tersenyum ketika aku lewat, tapi sorot matanya berbeda, lebih tertutup. Aku mencoba bersikap biasa, memesan sop lagi, berusaha menahan rasa bersalah. Sebab aku tahu, entah mengapa, ada hubungan antara rasa sop itu dengan apa yang kulihat di gudang. Namun, dari saat ke saat, segala sesuatu di sekitarku mulai berubah. Tetangga yang sering kutemui di angkot menghilang tanpa kabar. Seorang pegawai di kantor cuti mendadak dengan alasan keluarga. Dan ada desis-desis baru tentang bayangan yang terlihat menunggu di ujung gang saat malam. Satu malam, ketika hujan turun deras, langit seperti menumpahkan ember-ember kecil, aku menerima pesan singkat dari Santi. Isinya pendek. Kamu bisa ke warung sekarang. Jangan beritahu siapa-siapa. Pesan itu membuat kepala terasa ringan, sekaligus berat. Tanpa memikir panjang, kuayunkan langkah ke warung yang lampunya hangat di balik tirai hujan. Di warung, suasana sedang lengang. Hanya beberapa pelanggan yang mematung menatap piringnya. Santi menunggu di balik meja, matanya memerah seperti orang yang kurang tidur. Ia menggenggam sesuatu dalam tangan, sebuah amplop kertas yang sobek di tepi. Ada hal aneh. Suaranya serak. Semalam aku bermimpi, dan di mimpi itu ada suara yang bilang, "Namamu." Aku menelan ludah, merasa siololala udara di ruangan itu berubah menjadi tebal. Ia melanjutkan, "Kemarin malam, setelah tutup, Pak Jaya bilang kalau ada paket datang, tapi disimpan di gudang. Dia bilang itu bahan baru. Lalu aku nemu surat ini di meja. Dari tangan Santi, aku mengambil surat itu. Tulisan tangan pada kertas tua itu berantakan, seolah ditulis dalam kondisi tergesa-gesa. Di sana tertulis satu kalimat pendek, "Jangan cari lebih jauh kalau tidak mau selamanya hilang." Di bawahnya ada simbol kecil, sebuah lingkaran dengan garis yang seperti gigi. Jantang Comencelos. Kami duduk berdua di sudut warung. Suara hujan membuat bunyi ritmis yang menenangkan sekaligus mengancam. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu?" tanyaku. Santi menunduk. Bibirnya gemetar. "Karena aku takut. Aku sudah dengar cerita-cerita, tapi aku ingin percaya kalau itu cuma omongan. Tapi setelah aku lihat foto-foto Nia di gudang, ada satu foto yang aku kenal. Itu anak tetangga Pak Jaya. Dia hilang 2 tahun lalu." Napas kami serentak tertahan.
Malam itu, aku memutuskan untuk tidak bertanya lebih banyak. Ketakutan dan rasa ingin tahu berkelahi di dalam dada. Aku tahu satu hal, aku tak bisa diam. Keesokan harinya, saat pagi belum sepenuhnya membuka mata, aku kembali ke gudang bukan untuk membongkar, tetapi untuk melihat jejak yang mungkin tertinggal. Pintu kecil itu setengah terbuka seperti sebelumnya. Di dalam, bau rempah bercampur sesuatu yang lebih pekat menyeruak, seperti bau besi yang lama terkubur di meja kerja. Selain alat pahat dan potanggen tulang, ada sesuatu yang baru, tumpukan foto-foto kecil, dan di antaranya foto seorang anak tersenyum, gigi depannya hilang. Tubuh kecilnya tampak ceria di bawah matahari. Itu foto yang sama yang dilihat Santi. Di salah satu foto, di pojok, tertancap sebuah klip kecil dari manik-manik tulang sama seperti yang kutemukan di kamarku. Hatiku serasa disayat. Tiba-tiba, dari balik bayang, suara langkah ringan terdengar. Aku berpaling dan melihat perajin tulang berdiri di pintu. Matanya tidak marah, hanya menatap seolah sedang menghitung sesuatu. "Kamu datang lagi," ucapnya datar. Tubuhku menegang. "Kamu harus tahu sesuatu, Raffi." Suaranya memanggil namaku. Dia tahu siapa aku. Seolah ada tali yang mengikat kita sejak aku menyentuh makanan di warung itu. Untuk pertama kali, ia memecah keheningan dengan cerita yang membuat darahku mengalir lebih dingin. Dulu, ini bukan hanya soal rasa. Orang-orang yang datang bukan hanya mencari hangatnya sumsum. Mereka mencari sesuatu yang hilang di hidup mereka. Kita memberi mereka kenangan yang membuat mereka pulang, bahkan bila kenangan itu harus menuntut sesuatu. Ia menaruh kursi untukku dan perlahan membuka sebuah kotak kayu lain. Di dalamnya ada lapisan kain hitam, dan di atasnya beberapa potongan tulang kecil yang dibentuk seperti jam tangan, kunci, cincin, benda-benda kecil yang mirip benda milik orang. "Kami tak selalu menggunakan tulang kambing," katanya. "Kadang, untuk rasa yang lebih kuat, kami perlu sesuatu yang punya kaitan dengan jiwa. Itulah yang membuat orang terikat, tapi bukan sembarang jiwa, hanya yang rela atau yang bisa dibujuk." Kata-katanya seperti salju yang jatuh tenang, namun dingin menusuk. Aku bertanya bagaimana bisa ada manusia yang rela seperti itu. Perajin itu hanya tertawa kecil. Manusia sering menukar hal yang tak terlihat demi yang terlihat. Salah satu potongan tulang di dalam kotak itu memantulkan cahaya redup. Ketika aku menyentuhnya, aku merasakan kilasan ingatan yang asing. Tawa anak kecil, langkah di halaman rumah, lalu sebuah malam yang gelap, dan sebuah tangis yang tak pernah lengkap. Aku melepaskan potongan itu dengan cepat, muntah di lantai gudang. Bau dari apa yang kutelan semalam sumsum hangat mendadak berubah menjadi sesuatu yang berat dan penuh dosa. Perajin menatapku dengan mata yang sepi. "Kamu tidak sendirian yang merasakan ini. Mereka yang makan sering membawa pulang sedikit-sedikit dari kenangan itu. Tapi beberapa yang terlalu lapar, mereka tak kembali lagi. Mereka berubah atau lenyap." Aku teringat tetangga yang menghilang, rekan kerja yang cuti, semua potongan yang mulai membentuk pola menakutkan. Si perajin lalu bercerita tentang aturan tak tertulis yang selama ini dijaga. Tidak boleh membawa pulang potongan, tidak boleh mengambil sesuatu dari gudang tanpa izin. Tapi kadang sesuatu terselip, dan hal-hal itu memiliki kebiasaan untuk mencari pemiliknya. Ia menatap manik yang kupegang di saku. "Manik itu menemukan kamu karena kamu sudah mencicipi rasa. Sekarang kamu terikat, Raffi. Benda kecil itu akan menarikmu perlahan-lahan, mengajakmu kembali ke tempat ini. Semakin sering kamu merasa ingin tahu, semakin kuat ia menautkanmu." Ketakutan membuat kepalaku pusing. Aku menanyakan apa yang bisa kulakukan. Perajin menghela napas panjang, seolah memikul beban ribuan malam. "Ada 2 jalan," katanya. "1, kamu menyerah, tetap makan, dan biarkan diri tergulung
sampai tidak bisa kembali. 2. Kau hancurkan ikatan itu. Bayarnya mahal. Ia menatapku dalam-dalam. Tapi jalan kedua bukan hanya tentang menghancurkan barang. Itu tentang mengembalikan apa yang diambil. Meski kadang mengembalikan berarti membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Sore itu aku pulang dengan kepala penuh keputusan berat. Di rumah, manik-manik di saku terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Seolah ada denyut yang menunggu. Malam mendekat, dan dengan itu datang pilihan yang terasa seperti dua tepi pisau. Mengendap kembali dalam kenyamanan yang menyesatkan atau menantang sesuatu yang lebih besar dari rasa ingin tahuku. Aku duduk di depan cermin, menatap wajah sendiri yang pucat. Di luar, hujan sudah berhenti, tetapi dari jalan masih terdengar langkah orang-orang. Dari dalam saku, manik-manik itu memancarkan kilau samar, dan aku tahu sesuatu telah memilihku. Pilihan harus dibuat, dan langkah berikutnya akan menentukan apakah aku tetap manusia biasa atau menjadi bagian dari rasa yang tak bisa dilupakan selamanya. Hujan sudah berhenti sejak beberapa jam, tapi udara masih lembab dan menekan. Aku duduk di kamar dengan lampu dimatikan, hanya cahaya dari jalan yang masuk melalui tirai. Manik tulang itu berada di atas meja kecil, diam, tapi terasa seperti sedang menatap aku. Setiap kali aku mencoba tidak melihatnya, mataku malah tertarik kembali. Seolah benda itu hidup atau, lebih tepatnya, menyimpan sesuatu yang ingin keluar. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak tidur. Aku ingin melihat, apakah benar manik itu memiliki panggilan, seperti yang dikatakan perajin tulang. Sudah larut ketika suara itu muncul, bukan suara keras, melainkan sesuatu yang datang dari dalam kepala. Lembut, berbisik, seperti suara anak kecil yang sedang bermain di jauh sana. Pulang. Aku terlonjak, dadaku seperti diremas. Suara itu tidak memiliki sumber jelas, tidak muncul dari pintu, dari atap, atau dari jalan. Suara itu ada di dalam diriku, tapi aku memahami maksudnya dengan jelas. Warung itu memanggilku. Aku mencoba menutup telinga, tetapi suara itu tidak butuh telinga. Ia langsung menusuk ke dalam pikiran. Pulang. Rasa pulang. Tanganku gemetar. Aku mengambil manik itu, ingin melemparnya keluar jendela. Tapi saat aku mengangkatnya, tubuhku membeku. Jari-jariku tidak ingin melepaskan. Bukan karena aku tidak mau, tetapi karena manik itu terasa bagian dari diriku sekarang. Hanya dengan menyentuhnya, aku merasa hangat, nyaman, seperti tubuhku mengenal sesuatu yang seharusnya asing, seperti ada kenangan yang bukan milikku, tersimpan di dalamnya. Tiba-tiba kepalaku dipenuhi gambaran singkat. Seorang anak berlari di halaman, tertawa, memegang layangan berwarna merah. Lalu gambar itu berubah menjadi gelap. Ada suara tangis, ada pintu terkunci, ada tangan kecil yang memukul-mukul sesuatu, meminta keluar. Hampir aku menjatuhkan manik itu karena takut, tapi justru aku menggenggamnya lebih erat. Aku tidak tahu apakah itu kenangan anak itu, atau justru kenangan tulang itu. Keesokan paginya, aku memutuskan bertemu Santi. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil yang jauh dari gang warung sopi itu. Santi datang dengan wajah pucat, matanya cekung seperti seseorang yang bermimpi buruk tanpa jeda. Aku juga mulai dengar suara itu. Katanya, tanpa basa-basi, aku menelan ludah. Dari manik, tulang. Santi mengangguk pelan. Tapi suara yang kupikirkan bukan suara seorang anak. Ia menatap ke meja. Suaranya hampir bergetar. Aku dengar suara seseorang memanggilku seperti aku ini. Bagian yang hilang dari dirinya. Kami berdua terdiam lama. Tak ada musik di warung itu. Hanya suara sendok menyentuh gelas yang terdengar seperti sesuatu yang jauh. Santi menggenggam tanganku. Raffi, kita harus berhenti. Aku mengangguk. Tapi jawaban itu tidak terasa nyata. Seolah-olah bukan aku yang mengatakannya.
Malamnya, aku kembali ke gudang belakang warung. Aku tidak punya rencana jelas, entah ingin mencari jawaban, meminta bantuan, atau justru menyerahkan diri pada sesuatu yang aku sendiri belum mengerti. Langkahku ringan, tapi hati terasa berat. Di dalam gudang, perajin tulang sedang duduk sendirian. Cahaya lampu minyak memantul di mata tuanya. Ia tidak terkejut melihatku, seolah ia sudah tahu aku akan datang. "Kamu mulai mendengar suara itu?" "Ya," tanyanya lembut. Aku hanya mengangguk. Ia mempersilakan aku duduk. "Kamu harus tahu, semua rasa yang kuat selalu menuntut pengorbanan. Semua kenikmatan yang tak terlupakan selalu menuntut kenangan yang tidak bisa diganti." Ia mengambil pisau kecil dan memahat tulang di depannya perlahan. Sabar, seperti ia sedang mengasah ingatan. "Dulu," lanjutnya, "orang-orang datang ke sini bukan hanya untuk makan. Mereka datang untuk mengisi kekosongan. Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan orang tua, ada yang kehilangan arah hidup. Mereka ingin sesuatu yang bisa membuat mereka merasa utuh kembali." Ia berhenti memahat. Debu tulang berjatuhan pelan. Tapi utuh itu tidak pernah gratis. Aku menggigil. Suaraku nyaris tidak keluar saat aku bertanya, "Lalu, tulang itu berasal dari siapa?" Perajin itu menatapku lama, sangat lama, seolah ia sedang menilai apakah aku cukup kuat untuk mendengar jawabannya. "Ada yang dipilih oleh rasa itu sendiri," katanya akhirnya. "Ada yang datang ke sini dengan hati yang kosong, lalu rasa itu menarik mereka, memeluk mereka, sampai tulang mereka menjadi bagian dari kuah. Mereka tidak dipaksa. Mereka Aku menutup mulut, menahan rasa mual. Dan kalau seseorang sudah terhubung, ia melanjutkan sambil menunjuk manik di tanganku. Maka mereka berada di ambang untuk menjadi bagian dari rasa itu juga. Aku membeku. "Kamu sedang berada di ambang itu, Raffi." Dadaku seperti diremas dari dalam. "Kalau kamu terus mendekat, terus mendengar suara itu, lama-lama kamu tidak akan bisa kembali." Ia mencondongkan tubuh. "Dan kalau kamu ingin menghentikannya, kamu harus mengembalikan kenangan yang sudah melekat padamu. Kamu harus mengantar manik itu kembali ke pemiliknya." Aku mengerjap. "Pemiliknya?" Suaraku retak. Perajin mengangguk. Anak dalam kenangan itu belum pergi. Ia masih menunggu. Lampu minyak bergoyang sedikit, dan bayangan tulen-tuling di rak tampak seolah bergerak. "Kalau kamu mau bebas," katanya pelan, "kamu harus menemukan roh anak itu dan memintanya melepaskanmu." Bab ini berakhir dengan aku berdiri di ambang pintu gudang. Manik tulang di genggaman, tubuh gemetar. Di luar, malam sangat sunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suara anak itu jelas. Sangat jelas. "Aku di sini." Malam merayap pelan di Bekasi, seolah-olah waktu sedang sengaja memperlambat langkah. Udara dingin, tapi kulitku terasa panas, seperti tubuhku menolak keheningan yang datang. Suara itu suara anak kecil masih menggema di kepala. Aku di sini. Tidak keras, tidak menjerit, hanya pelan, namun tepat di belakang telinga. Aku berjalan keluar rumah dengan manik tulang di genggaman. Langit mendung, bulan hanya terlihat samar. Gang menuju warung sop itu tampak lebih gelap dari biasanya, seakan lampu-lampu jalan malas menyala. Setiap langkah membuat udara semakin pekat, seperti ada sesuatu yang menunggu. Sesampainya di depan warung, aku melihatnya sudah tutup. Tirai bambu diturunkan, namun dari dalam, samar, aku mendengar suara langkah kecil, lembut, berirama, seperti seseorang berlari kecil di lantai dapur. Aku memanggil pelan, "Halo." Tidak ada jawaban, tapi kursi di dalam warung bergerak sedikit sendirian, hanya beberapa senti, seolah seseorang duduk, kemudian berdiri lagi. Aku ingin mundur,
Tapi suara itu kembali berbisik. Masih ingat aku? Sekujur tubuhku dingin. Aku tidak mengenalnya. Tapi suara itu terdengar seperti seseorang yang pernah dekat. Seperti bayangan dari masa kecil yang tidak pernah kusadari menghilang. Aku mendorong tirai bambu dan masuk. Warung itu gelap. Hanya satu lampu kecil di sudut yang menyala redup. Meja-meja kosong. Aroma rempah masih tertinggal. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Seperti bau tanah basah bercampur darah kering. Di ujung ruangan, seorang anak laki-laki berdiri. Tubuhnya kecil, rambutnya kusut, bajunya lusuh, seperti sudah lama tidak diganti. Tetapi wajahnya bukan wajah orang yang hidup. Kulitnya pucat kekuningan, matanya cekung, dan ada jejak lebam di sekitar lehernya bekas lilitan tali. Ia menatapku, tidak tersenyum, tidak menangis, hanya menunggu. Aku tahu kamu, kataku tanpa sadar, padahal aku tidak mengenalnya. Anak itu mengangguk sekali. Aku dulu suka main dekat sini. Suaranya terdengar seperti napas dingin di telinga. Aku suka lari-lari di halaman samping warung. Ia berhenti, matanya berkaca-kaca tapi tanpa air mata. Sampai seseorang memanggilku untuk membantu. Dadaku terasa sesak. Ia melanjutkan, suaranya berubah serak dan patah. Waktu itu aku kira aku membantu membuat rasa sop jadi enak. Aku kira aku dibutuhkan. Tangan kecilnya mengusap tulang kakinya sendiri. Tulangnya terlihat. Kulit di sekitar pergelangan kakinya tipis, hampir transparan. Lalu aku mulai merasa ngantuk. Lalu dingin. Lalu jalap. Ia menatapku dengan mata luas yang tidak berkedip. Aku tidak pernah pulang. Aku hampir menangis. Bukan karena horor yang terlihat, tapi karena kesepian yang terasa. Anak itu menunjuk manik di tanganku. Itu milikku. Aku ingat itu. Itu gantungan dari tas sekolahku. Aku perlahan membuka telapak tangan. Manik itu terasa semakin hangat, seolah mengenali pemiliknya. Anak itu mendekat. Pelan tubuhnya tidak menghasilkan suara langkah. Seperti ia melayang beberapa milimeter di atas lantai. Saat ia menyentuh manik itu, sebuah suara keras terdengar dari dapur. Beraa, panci besar jatuh. Kemudian, langkah kaki berat. Bukan langkah anak kecil, langkah seseorang yang besar dan terbiasa menginjak lantai dapur melam-melam. Aku tersentak. Anak itu menjauh dariku. Wajahnya berubah ketakutan. Dia datang. Bisiknya cepat. Jangan biarkan dia melihatku. Jangan biarkan dia tahu aku di sini. Sebelum aku sempat bertanya siapa dia, suara itu terdengar lagi dari dapur. Tok, tok, seperti tulang dipukul pahat. Aku tahu itu. Suara siapa? Perajin tulang. Bukan dalam bentuk seperti yang kulihat sebelumnya, tapi sesuatu lebih tua. Sesuatu yang menjaga rahasia rasa itu. Bayangan panjang mulai muncul dari balik tirai dapur. Tubuh yang kurus, siluet kepala miring, seolah tulangnya pernah patah dan sembuh dengan cara yang salah. Langkahnya pelan, namun lantai bergetar seperti sedang menahan beban berat. Aku mundur, namun anak itu memegang tanganku. Kalau kamu lari sekarang, kamu tidak akan pernah bebas, bisiknya. Kalau kamu tetap tinggal, kamu mungkin tidak kembali. Suara langkah itu semakin dekat. Perajin itu muncul ke ruangan. Matanya kosong, pupilnya hitam mengembang tanpa cahaya. Kulitnya tampak menempel langsung pada tulang, dan di sudut bibirnya ada garis senyum yang bukan senyum manusia lebih, seperti retakan. Ia berbicara tanpa suara dari bibirnya. Suara itu muncul langsung di kepala. Sudah jauh kamu datang. Dadaku sakit seperti dicekik. Rasa itu. Aku menelan ludah. Tubuh gemetar. Anak itu berdiri di belakangku, bersembunyi, tapi menggenggam tanganku erat-erat seperti memohon. Perajin itu melangkah lebih dekat. Kenapa kamu ingin mengembalikannya? Aku tidak bisa menjawab.
Lidahku seperti membatu, tapi anak itu yang menjawab. Suaranya kecil, tapi jelas, penuh luka yang belum sembuh. Karena aku ingin pulang. Ruangan menjadi begitu sunyi, sampai aku bisa mendengar detak jantungku. Sendiri, perajin itu berhenti. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum manusia, senyum tulang. Kalau dia ingin pulang, ia menundukkan kepala sedikit. Maka seseorang harus menggantikannya. Langsung terasa hilang dari paru-paruku. Aku menoleh ke anak itu. Anak itu menatapku dengan mata yang penuh permohonan dan rasa takut. Ia tidak ingin aku menggantikannya. Ia hanya ingin bebas. Di dadaku, jantung berdetak cepat di depan kami. Perajin menunggu keputusan. Rasa sumsum hangat itu tiba-tiba terasa, seperti najis yang menempel di lidahku. Bab ini berakhir ketika aku membuka mulut untuk menjawab. Tetapi lampu minyak di warung padam sendiri, dan semuanya tenggelam dalam gelap. Angin malam Bekasi terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang mengendap. Di udara bau logam, tanah basah, dan samar aroma kuah kambing yang sudah mendidih terlalu lama. Malam itu, warung sop kambing Pak Jaya terlihat jauh lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu kuning yang menggantung di depan warung berkedip pelan, seperti nyawanya hampir padam. Raka berdiri sendirian di seberang jalan, menatap warung itu. Matanya sayu, wajahnya pucat. Sudah 3 malam bercuri-turet. Ia tidak tidur, bukan karena tidak mengantuk, tapi karena setiap ia menutup mata, ia melihat wajah Ayu bola matanya bergetar. Suaranya memanggil dari tempat yang tidak seharusnya. Raka, aku di sini. Aku masih hangat. Raka menggenggam keringat dingin di telapak tangannya. Hatinya seperti diremas. Ia harus masuk harus tahu. Ia harus mengakhiri semua ini. Pintu warung didorong perlahan. Suara engselnya berdecit panjang, seolah menjerit bersamaan. Di dalam hanya ada satu orang yang duduk di dekat meja, paling ujung Pak Jaya. Ia sedang membersihkan panci besar dengan kain basah. Gerakannya pelan, teratur, dan terlalu tenang. Raka, ucapnya tanpa menoleh. Datang juga kamu. Raka tidak menjawab. Ia memejam sebentar, menguatkan diri. Aku mau lihat dapurnya, katanya pelan tapi tegas. Pak Jaya tersenyum-senyum kecil yang tidak hangat sama sekali. Apa kamu yakin siap melihatnya? Tanyanya. Raka mengepalkan tangan. Ayu pacar aku. Dia hilang setelah terakhir kali kerja lembur di sini. Aku tahu dia kesini malam itu. Aku tahu kamu yang terakhir kali lihat dia. Pak Jaya akhirnya bangkit. Ia berjalan menuju dapur tanpa menunggu Raka mengikuti. Seolah ia memang menunggu saat ini. Dapur itu remang, namun berbeda dari dapur biasa. Ruangan itu memiliki pintu lain di bagian belakang, terbuat dari kayu tua yang warnanya menghitam seperti bekas terbakar. Pintu itulah yang selama ini selalu tertutup, pintu yang tidak boleh dibuka sembarangan. Sebelum Pak Jaya sempat menyentuh gagangnya, sesuatu terdengar dari balik pintu itu. Tok, tok, tok. Seperti ada yang mengetuk dari dalam. Raka menelan ludah. Apa itu? Pak Jaya tidak menjawab. Ia membuka pintu itu perlahan. Dan dari balik pintu menguar bau yang begitu kuat, bau daging direbus terlalu lama, bercampur dengan bau minyak sumsum yang menyengat dan sedikit bau rambut terbakar. Ruangan itu gelap. Di tengahnya ada tungku batu besar, menyala dengan api biru keunguan. Di atasnya, sebuah marmit raksasa mendidih pelan. Kuahnya kental, berminyak, dan berwarna pekat, lebih gelap daripada SOP kambing. Biasa seperti sup tulang yang direbus dengan rahasia, yang terlalu tua untuk diungkap. Dan di samping tungku itu berdiri seorang pria kurus tinggi dengan mata cekung dalam perajin tulang malam hari. Ia memegang kapak kecil dan di lantai ada tulang-tulang yang belum bersih
masih dengan sisa daging menempel, dan sesuatu di marmit itu menggeliat. Kuah mendidih itu beriak pelan, lalu sebuah tangan pucat muncul dari dalam permukaannya. Tangan manusia, tangan wanita. Tangan itu mencoba meraih sesuatu, mencari udara, mencari pertolongan. Raka membeku. Tubuhnya seperti tidak lagi miliknya. Ayu, suaranya pecah. Tapi tangan itu tiba-tiba mencengkram pinggiran. Marmet, Ella alu kepala, itu muncul perlahan. Bukan kepala utuh. Rambutnya terurai. Kulitnya memutih. Mata kirinya hilang. Tapi mata kanan itu, mata itu menatap Raka. Mata itu penuh rasa sakit, penuh permintaan. Tolong, penuh luka yang tidak akan pernah bisa sembuh. Raka jatuh berlutut. Tidak, tidak, tidak. AYU. Namun, dari dalam sumsum yang mendidih, terdengar suara lirih, suara yang bahkan tidak seharusnya masih bisa berbicara. Raka, rasanya hangat. Jangan, biarkan aku kembali. Kate. Raka menjerit sampai suaranya tidak berbentuk. Ia ingin kabur, ingin lari, ingin pingsan, tapi tubuhnya tidak bergerak. Pak Jaya meletakkan tangan di bahunya, tenang, pelan, seperti seorang ayah. Sekarang, kamu sudah tahu rahasianya. Pak Jaya terdengar seperti gumaman dari dasar sumur. Kami tidak membunuh manusia setiap hari. Hanya ketika rasa kuah mulai menurun, hanya ketika pelanggan mulai lupa, hanya ketika warung harus hidup lagi. Raka menoleh perlahan. Dengan tatapan yang kosong, kamu membunuh Ayu. Pak Jaya tersenyum pelan. Tidak, pelanggan yang membunuhnya. Karena mereka yang menginginkan rasa tak terlupakan itu. Raka tidak mampu berbicara lagi. Dunia terasa pecah. Dari marmit, suara gelembung pelan terdengar. Dan tangan pucat itu masih terangkat. Seperti memohon atau mengundang. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia berjalan tanpa arah di sepanjang jalan kecil Bekasi yang basah setelah hujan. Langkahnya berat, seperti setiap bagian tubuhnya dipenuhi batu. Suara Ayu masih terngiang di kepalanya lirih. Pelan, tercekik oleh panas kuah sumsum itu. Raka, jangan biarkan aku kembali ke dingin. Ia ingin marah. Ia ingin menghancurkan warung itu. Ia ingin menjerit. Tapi yang paling membuatnya takut adalah satu hal. Bagian kecil di dalam dirinya. Penisir. Apa banal? Rasa itu begitu berbeda karena pengorbanan itu. Donjik, kenapa pelanggan tidak pernah sadar? Atau jangan-jangan mereka sudah tahu tapi memilih pura-pura lupa. Pagi harinya, warung sop kambing Pak Jaya kembali buka seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kengerian dari semalam. Tidak ada aroma daging manusia. Tidak ada marmit raksasa yang menggelegak seperti mengundang arwah. Semua tampak normal. Mbah-mbah datang dengan sandal jepit. Para pekerja proyek mampir sebelum berangkat kerja. Sejumlah mahasiswa yang sedang begadang pesan SOP untuk pemulihan. Mereka makan sambil tersenyum. Dan satu hal yang sama, semua dari mereka memuji rasa kuahnya. Sopi kambingnya bikin nagih, sumsumnya anget sampai ke dada. Ini rasa yang gak bisa didapat di tempat lain. Raka duduk di meja pojok, diam, memandangi mereka. Perutnya mual, tapi ada bagian lain dari dirinya yang merasakan lapar. Lapar yang tidak wajar. Lapar yang datang dari tempat gelap. Pak Jaya mendekat, membawa mangkuk. Makanlah, ucapnya pelan. Raka menggeleng kuat. Aku tidak mau makan dari tulang manusia. Pak Jaya duduk di seberang, menatapnya dalam. Dengar Raka, rasa ini bukan berasal dari daging manusia. Kami tidak menggunakan dagingnya. Hanya sumsum inti kehidupan
yang membawa jejak dari orang itu. Raka mengepalkan tangannya. Justru itu yang lebih mengerikan. Pak Jaya tersenyum kecil. Namun kali ini senyumnya penuh luka, bukan keangkuhan. Kamu pikir aku ingin semua ini? Kamu pikir aku memulai ini dengan senang hati? Raka terdiam. Suara warung ramai, tapi terasa jauh. Aku dulu hanya penjual sop biasa. Lanjut Pak Jaya. Warung sepi, anak istriku kelaparan. Lalu datang seorang lelaki tua, entah dari mana. Dia jika kau ingin rasa yang tidak akan pernah dilupakan orang, kau harus memberi sesuatu yang tidak bisa kembali. Roka merinding. Lelaki itu bukan manusia, Raka. Atau mungkin manusia yang sudah lama mati. Pak Jaya menunduk. Aku memberikan kambing terbaikku, tapi rasa kuahnya masih sama. Lalu aku memberikan kambing hitam, kambing yang dirawat sejak kecil. Rasa kuahnya berubah, sedikit lebih dalam, sedikit lebih hangat, tapi tidak cukup. Matanya perlahan berair. Malam berikutnya, anakku demam, panas tinggi, tidak sadar. Dan aku panik. Suara Pak Jaya pecah. Aku meletakkan tubuhnya di dekat batu tungku itu. Hanya sebentar, hanya untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi tubuhnya perlahan larut menjadi minyak. Raka membeku. Warung masih ramai orang-orang, masih makan. Tidak ada yang sadar. Keesokan paginya, aku mencicipi sumsum yang tersisa di dasar batu itu. Dan rasanya, rasanya seperti rumah, seperti pelukan seseorang yang tidak akan pernah kembali. Rasa itu membuat orang tersenyum sambil menangis. Air mata jatuh dari mata Pak Jaya. Sejak itu, aku tidak bisa kembali ke heningan panjang. Raka merasa dadanya seperti diremas, antara jijik dan iba, antara takut dan marah, antara mau membunuh dan mau memeluk. Sekarang kau mengerti, ucap Pak Jaya pelan. Rasa ini bukan tentang daging atau tulang. Rasa ini berasal dari kehilangan. Raka menutup wajah dengan kedua tangannya. Ayu, apakah ia menderita? Atau apakah ia justru damai di dalam hangat marmit itu? Tiba-tiba, dari dapur, terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Suara yang sama dari semalam. Tapi kali ini, Raka mendengar isakan. Isak seseorang yang sedang mencoba berbicara, tetapi mulutnya tidak lagi utuh. Raka, aku hangat. Raka berdiri tiba-tiba. Semua pelanggan berhenti makan dan menoleh. Tapi hanya Raka yang mendengar suara itu. Pak Jaya menatapnya tanpa kaget. Dia memanggilmu, kata Pak Jaya pelan. Ayu belum pergi. Sumsum itu menyimpan jejaknya, ingatannya, rasa cintanya, dan dia menunggumu. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia berjalan ke dapur. Langkah pelan. Satu. Setiap langkah terasa seperti menghancurkan dunianya. Ketika ia membuka pintu dapur, uap panas menyelimuti wajahnya. Dan dari dalam marmit mendidih itu, seseorang dengan rambut panjang basah bergerak pelan. Matanya yang satu masih ada menoleh padanya. Dan ia tersenyum. Bukan senyum sedih, senyum hanggut, senyum ayu. Sebelum semua ini terjadi, Raka, jangan tinggalkan aku sendirian. Raka merasa lututnya goyah. Bukan karena takut, tapi karena rasa hangat yang ia rindukan itu benar-benar ada di hadapannya. Uap panas menyelimuti ruangan dapur itu seperti kabut yang menelan seluruh suara. Raka berdiri di depan marmit besar yang mendidih perlahan. Wajah Ayu atau sesuatu yang mirip Ayu terangkat dari permukaan kuah sumsum yang menggelegak. Kulitnya pucat, rambutnya kusut, menempel pada wajah. Matanya hanya satu yang masih utuh, mata kanan yang dulu selalu tersenyum padanya. Tapi mata itu dipenuhi luka
yang tak bisa lagi dijelaskan dengan kata manusia. Raka, suara itu bukan suara yang keluar dari mulut. Suara itu datang dari dalam hati, seperti ingatan yang mengalir langsung ke tulang. Raka mendekat selangkah. Pak Jaya berdiri di belakangnya. Diam, tidak menahan, tidak mendukung, hanya menyaksikan. Perajin tulang itu juga ada di sudut ruangan menunduk, seperti tahu bahwa ini bukan lagi urusannya. Ini bukan urusan manusia. Raka berbisik pelan. Suaranya pecah. Ayu, aku datang. Aku di sini. Ayu mengulurkan tangan-tangan yang kulitnya mulai lunak, seperti lilin yang meleleh, tapi gerakannya lembut, seolah tidak ingin menyakitinya. Raka mendekat lagi. Air matanya jatuh, hangat, tapi air mata hangat tidak bisa mengalahkan uap panas yang menusuk wajahnya. Ayu, aku akan bawa kamu pulang. Semuanya selesai hari ini. Ayu tersenyum. Bukan senyum manusia. Senyum itu terlalu tenang. Tidak perlu pulang, Raka. Kuah marmit beriak pelan. Uapnya menebarkan aroma yang tidak asing. Aroma pelukan, aroma kehangatan, aroma yang membuat dada terasa penuh dan kosong dalam waktu bersamaan. Aroma yang selama ini membuat orang ketagihan. Di sini tidak ada rasa sakit, tidak ada dingin, tidak ada kehilangan. Raka menutup mata. Ia tahu itu suara yang ia rindukan, tapi ia juga tahu itu bukan Ayu yang sebenarnya. Ayu yang ia kenal tertawa keras ketika menertawakan hal bodoh. Ayu yang ia kenal menyukai matahari. Ayu yang ia kenal ingin hidup, bukan larut dalam sumsum panas menjadi rasa bagi orang lain. Ayu yang sekarang hanya jejak fragmen jiwa yang tertinggal pada tulang. Raka menarik napas panjang, gemetar. Tunggu aku, Ayu. Ayu menatapnya. Kamu ingin tinggal bersamaku. Pak Jia tiba-tiba menandok, seolah tidak tahan melihat ini. Raka berdiri. Ia mengambil sendok pengaduk panjang besi yang tergantung di samping tungku. Tangannya bergetar hebat. Ayu membeku. Mata itu, mata yang tersisa itu, dipenuhi kesedihan yang dalam sekali, sedalam sumur yang tidak punya dasar. Maafkan aku, bisik Raka. Lalu dengan seluruh tenaga yang tersisa, Raka mengaduk marmit itu keras. Ayu menjerit, tapi jeritannya bukan suara manusia. Suara itu seperti retakan kaca, seperti tulang yang patah, seperti ratusan suara memanggil sekaligus. Kuah mendidih, memercik ke lengan. Raka membakar kulitnya, tapi ia tidak berhenti. Semakin ia aduk, semakin bentuk Ayu hilang, semakin wajahnya melebur. Semakin tangannya larut dalam minyak sumsum, semakin jejak terakhir dirinya akhirnya pergi. Dan ketika semuanya sirna, tungku tiba-tiba padam. Api biru keunguan meredup perlahan. Uap itu hilang. Ruangan menjadi sunyi, sangat sunyi. Raka jatuh berlutut. Tangannya gemetar, kulitnya melepuh, matanya merah basah. Ia tidak menjerit, tidak lagi. Karena ia tahu Ayu sudah pergi, sungguh pergi. Tidak tersisa apapun, tidak suara, tidak rasa hangat. Yang tersisa hanya hening, hening yang menghantam seperti badai. Pak Jaya berjalan mendekat. Ia berlutut di samping Raka. Kau telah melakukan sesuatu yang aku tidak pernah berani lakukan, katanya dengan suara serak. Raka tidak melihat ke arahnya. Ia menatap lantai. Sekarang, warung ini selesai. Lanjut Pak Jaya pelan. Dari luar dapur, terdengar suara kursi berhenti. Pelanggan-pelanggan mulai bangun. Wajah mereka kebingungan. Seolah tiba-tiba rasa yang mereka cari selama ini hilang. Mereka tampak kosong. Beberapa bahkan menangis tanpa sebab. Karena mereka tidak kehilangan SOP kambing. Mereka kehilangan rasa hangat yang menampung luka mereka.
Warung itu tidak akan lagi membuat orang menangis. Hangat, warung itu tidak akan lagi menjadi tempat pelarian. Warung itu mati. Beberapa hari kemudian, warung sup kambing Samsem Hengget tutup untuk selamanya. Lampu-lampu diturunkan, panci disimpan, papan nama dicopot. Sementara Raka tidak pernah terlihat lagi di Bekasi. Ada yang bilang ia pergi jauh, ada yang bilang ia masuk pesantren, ada yang bilang ia kehilangan suara dan hidup dalam diam. Tidak ada yang tahu pasti. Hanya satu yang menjadi rumor. Kadang saat hujan turun, di depan warung yang sudah kosong itu ada bayangan seorang pemuda duduk sendirian, seolah menunggu seseorang yang tidak akan pernah kembali.